Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim BBK WBBN Lapas Kalabay akan memaparkan terkait dengan laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kalabay. Lapas Kelas 2B Kalabay semula dibangun kurang lebih tahun 1920 dengan nama penjara sampai dengan 1984. Pada awalnya dibangun dan ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01 DR.0103 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985. Bangunan lapas kelas 2B Kalabay dibangun di atas tanah seluas 22.500 meter persegi dan yang luas bangunan 5.550 meter persegi. Data registrasi per 20 Mei tahun 2020, 131 orang warga binaan pemasyarakatan dengan kapasitas gedung hunian 150 orang. Jumlah pegawai lapas kelas 2B Kalabay adalah 44 orang, jabatan struktural 12 orang, dan jabatan fungsional umum 32 orang. Terdiri dari 5 blok hunian, 2 gedung rumah ibadah, dan 1 bangunan perkantoran. Latar belakang: reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan proporsional dalam mewujudkan good governance dan green governance menuju aparatur Kemenkumham yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses percepatan reformasi birokrasi, sehingga belum tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan menerapkan instrumen zona integritas berdasarkan Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju BBK dan WBBN di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi 6 area perubahan: bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan zona integritas menuju WBK WBBN di Lapas Kelas 2B Kalabay. Pada tanggal 4 Maret 2020, Lapas Kelas 2B diusulkan untuk menuju WBK WBBN. Selanjutnya pencanangan dan pembinaan. Selanjutnya evaluasi TPI mulai dari tanggal 23 April sampai dengan 12 Juni 2020. Selanjutnya penetapan nilai tanggal 23 April sampai dengan 12 Juni 2020. Selanjutnya dilakukan evaluasi oleh TPN
dan pengumuman unit kerja dengan predikat WBK dan WBBM. Enam area perubahan lapas kelas 2B Kalabahit. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangunan komponen. Pengungkit 60%, hasil 40%. Manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan pelayanan publik. Hanya tercapai dua, yaitu peningkatan pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 1. Manajemen perubahan. Tujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada lapas kelas 2B Kalabahit. Target yang ingin dicapai: meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai lapas kelas 2B Kalabahit dalam membangun zona integritas menuju WBK WBBM. 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada lapas kelas 2B Kalabahit yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK WBBM. 3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Proses kegiatan penyusunan tim kerja, yaitu meliputi membuat nota dinas, rapat seleksi tim kerja WBK WBBM, dan pengesahan tim kerja WBK WBBM. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM meliputi rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM, target-target prioritas, dan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM kepada pegawai yang meliputi apel pagi, sore, dan rapat, dan masyarakat, yaitu meliputi pemasangan banner dan media sosial. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM melalui rapat monep bulanan, laporan monep, dan laporan tindak lanjut hasil monep. Perubahan pola pikir dan budaya kerja meliputi pimpinan menjadi role model, penetapan agen perubahan, berikan reward dan punishment kepada pegawai, penandatanganan fakta integritas, penerapan tata nilai kami pasti, apel pagi, apel sore, Jumat, olahraga, kegiatan rohani, dan coffee morning. 2. Penataan tata laksana. Tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBBM. Target yang ingin dicapai yaitu meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen
Lapas kelas 2B Kalabai. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen lapas kelas 2B Kalabai. Meningkatnya kinerja lapas kelas 2B Kalabai. Proses kegiatan yaitu prosedur operasional tetap atau disingkat dengan SOP kegiatan utama. Telah dibuat SOP turunan dari pusat dan SOP inovasi untuk diterapkan di lapas kelas 2B Kalabai. SOP turunan ada 12 dan SOP inovasi ada 4, antara lain 1. SOP terkait dengan layanan kunjungan penyandang disabilitas. Yang kedua, layanan pemberian air bersih terhadap warga binaan. Yang ketiga, self service bagi keluarga inti warga binaan. Yang keempat, laporan gratifikasi, yaitu apabila ada pegawai lapas yang melakukan gratifikasi, maka masyarakat bisa mengadukan terkait dengan gratifikasi tersebut melalui laporan gratifikasi yang ada di lapas. E-Office yaitu pengukuran kinerja menggunakan aplikasi e-performance dan aplikasi Simpek terbaru. Memiliki aplikasi layanan SDP, memiliki blogspot, dan memiliki media sosial. Keterbukaan informasi publik yaitu persyaratan layanan, alur waktu dan biaya melalui spanduk atau banner, melalui blogspot dan media sosial. Seperti terhadap di gambar ini adalah data dukungnya. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Tujuan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia lapas kelas 2B Kalabai pada zona integritas menuju WBK WBBM. Target meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. Meningkatnya disiplin SDM. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM. Meningkatnya profesionalisme SDM. Proses kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja atau ABK. Pola mutasi internal mengacu pada pengembangan karir pegawai dan kompetensi pegawai. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan pengikutsertaan pada lembaga pelatihan in-house training atau melalui coaching atau mentoring. Penetapan kinerja individu melalui aplikasi Simpek secara bulanan. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, antara lain berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan, ketetapan jam kerja, apel pagi atau apel sore. Sistem informasi kepegawaian melalui pemutakhiran data pegawai secara berkala dalam Simpek. 4. Penguatan akuntabilitas. Tujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lapas kelas 2B Kalabai. Target meningkatnya kinerja lapas kelas 2B Kalabai. Meningkatnya akuntabilitas lapas kelas 2B Kalabai. Proses kegiatan
keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran, penyusunan penetapan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara bulanan. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan membuat reja, membuat turunan reja yang mendukung peningkatan pelayanan publik, membuat turunan reja yang mendukung kegiatan anti korupsi, memiliki indikator kinerja utama atau IKU, membuat IKU tambahan, dan membuat lakib. 5. Penguatan pengawasan. Tujuan meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN. Target meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Proses kegiatan menyediakan tim unit pengendalian gratifikasi atau UPG dan melakukan public campaign melalui pemasangan banner larangan gratifikasi. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP melalui sosialisasi SPIP serta kode etik dan membentuk tim SPIP. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Internalisasi whistleblowing sistem pada seluruh pegawai melalui apel pagi atau apel sore, BIMTEK, dan sosialisasi. Melakukan penanganan benturan kepentingan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atau IKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Proses kegiatan. Standar layanan yaitu membuat dan memasang maklumat pelayanan pada tempat pelayanan dan membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan. Jadi perlu kami sampaikan juga, kami jelaskan bahwa SOP inovasi telah kami pasang melalui banner di depan ruang pelayanan. Budaya pelayanan prima yaitu melakukan sosialisasi atau pelatihan budaya pelayanan prima kepada pegawai. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, survei kepuasan masyarakat secara berkala, misalnya setiap 6 bulan, dan publikasi hasil survei kepada masyarakat melalui website, media sosial, dan banner atau spanduk. Demikian pemaparan kami dari Lapas Kelas Daube Kalabahi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.